Tuhan. Berarti nekatnya dalam arti itu Pak ya, pokoknya Iya, iya, serawung iya. apa di acara-acara publik kalau memang dipanggil ya gimana bagaimana lagi ya. Saya mulai mengikuti Bapak juga banyak ngomong di kampus-kampus sih, berarti kan luar biasa Pak. Oke Pak, sekarang dalam ini Pak, dalam pekerjaan sehari-hari, Bapak menemukan kebahagiaan enggak? Wah, sangat bahagia, Pak. Sangat bahagia. Bisa di Karyawan saya yang ya, lulus SMK itu cuma satu, Pak. ya. Semua maksimal SMP, drop out SD dan sebagainya. Sampai dia menjadi mekanik-mekanik yang tidak kalah dengan mekanik lulusan SMK atau dari dealer begitu. Bagaimana kalau nggak saya bahagia, Pak? Saya bisa merubah teknik truk dan sebagainya sesuai impian saya, mereka bisa bekerjakan. Tapi ngajarinya ya susah, Pak. Dari pelan-pelan, sehingga sabar, kadang keras, harus disiplin dan sebagainya, ya itu sebuah kebahagiaan buat saya, Pak. Dan tidak mudah, Pak. Dan ini buat saya adalah hal yang perlu saya estafet kepada anak saya, bahwa harus belajar mengewongke orang, mendukung mereka pas sakit dan sebagainya. Sehingga menciptakan loyalitas. Mereka loyal, Pak. Nakal ada, Pak. Dilapor ke polisi, penjara ke ya ada, bukan nggak ada. Tapi mayoritas menurut saya sangat membahagiakan, Pak. Jadi sebenarnya Pak Heru ini kayak guru loh Pak, karena Anda itu kemudian bahagia karena melihat orang berubah ya, perubahan ya, kalau bahasa kerennya itu transformasi lah ya, dari yang tidak bisa kemudian jadi ini kan persis itu seorang guru itu bahagianya di situ. Ini menarik nih ternyata. Seorang pengusaha pun ternyata begitu ya. Satu hari itu berapa persen waktu Anda curahkan tuh untuk ngajari itu? Saya kira-kira kalau di dalam operasional saya mungkin hampir 75% saya mendidik mereka, Pak. Dari mulai yang paling dasar menjaga kebersihan, keselamatan kerja, bahkan sampai teknik, Pak. Mereka itu sampai bertanya-tanya begini, loh Pak Heru kok menguasai semua teknik mesin dan sebagainya, buat trailer dan sebagainya itu dari mana? Saya bilang di BCI dari tadi malam, dari atas. Nah, karena mereka kan tahu kalau saya SMP, Pak. Kan begitu. Sampai ngajarin buka ban dan sebagainya. Tapi saya sangat bahagia, Pak, jujur. Malam ini saya mengatakan saya sangat bahagia karena didukung oleh tadi masyarakat yang awam sekali pendidikan, Pak. Coba bayangin. Untuk pabrik penggilingan, saya membuat mesin konveyor juga tidak pakai gambar atau panggil engineer dan enggak. Gambar sendiri ya, Pak. Belajar dari kesalahan saja. Jadi saya ini mau sedikit kasih contoh. Kok nggak bahagia, Pak? Mekanik saya itu, Pak, punya anak laki. Seusia anak pria saya, anak pertama. Waktu kecil bermainnya sama anak-anak saya. Pinter, lalu saya berikan beasiswa, mau masuk SMK saya nggak boleh, tetap SMA, pinter, dapat beasiswa di IPB, lulus, sampai cari pekerjaan yang bimbing saya, dan sekarang menjadi salah satu kepala kantor cabang bank internasional. Waduh, luar biasa. Kalau itu dalam kan hal itu, dan itu ada berapa 3-4 orang. Terakhir kemarin ada yang kuli pabrik kan, kuli giling itu, anaknya dapat beasiswa, Pak, dari Undip tahun ini masuk. Dan karyawan-karyawan itu masih bersama Bapak ya? Masih, Pak, masih. Sampai sekarang masih. Loh, yang besanan aja banyak loh, Pak. Sama lain besanan dan sebagainya. Wah, membahagiakan, Pak. Jadi total itu berapa, Pak, sekarang, Pak? Total kenapa? yang menjadi katakanlah tanggungan Bapak itu sekarang berapa karyawan total? Sekitar 400-an mungkin, Pak. Waduh, ya. Itu sampai hafal satu-satu ya, Pak, termasuk perjalanan hidupnya kayaknya ya Bapak ini. Kira-kira begitulah. Karena ikut mengabdi dengan saya itu minimal sudah paling rendah 10-15 tahun, Pak. Banyak yang sudah 30 tahun, 25 tahun. Mereka bujangan sampai punya anak, punya cucu, Pak. Coba bayangkan. Kok nggak membahagiakan dari mana? Saya kadang-kadang heran kalau ada perselisihan antara manajemen atau pemilik perusahaan dengan karyawan. Saya nggak pernah. Kalau dia nakal ya tak tegur keras.
Kalau emang nggak bener ya tak suruh keluar, itu aja. Tapi mereka ada kakaknya, adiknya, mantunya, bapaknya kerja tempat saya biasa, Pak. Oh, Pak Heru, saran untuk orang lain gimana sih supaya bahagia itu sarannya apa sih? Saya bilang begini, Pak. Selalu menjalankan orang, jangan terlalu tinggi mimpinya, Pak. Jangan terlalu tinggi. Karena begini, keberuntungan itu nomor 1, kepandian itu nomor 2. Jadi kamu petinggi pun kalau belum beruntung ya belum tentu dapat rezeki itu dengan baik. Ini pertama. Kedua, sebaiknya sering memberilah. Lebih berpikir untuk kita sedikit pun kita memberi. Apapun bukan selalu materi, Pak. Meskipun ilmu kayak atau nasihat itu akan membawa hal yang baik lah menurut saya. Dan saya mengatakan kita manusia ini pakai prinsip yang jangan mau terbang seperti pesawat, Pak. Selangkah lebih majulah. Selangkah. Nanti akan capai pada satu titik. Kalau yang kuasa atau Tuhan memberikan jalan, Pak, yang namanya batang pisang bisa jadi uang, Pak. Ini prinsip saya, hidup saya seperti itu. Itu yang saya selalu katakan. Dan jangan jauhkan dari ambisi, iri hati, hal-hal yang menurut Pak Budi negatif itu. Udahlah, disakitin orang, itu biasa. Itu jalan adalah ujian hidup kita. Terima dengan tangan terbuka. Berbeda pendapat, itu hal yang wajar. Yang penting tadi, Pak, kalau dia tidak terlalu ambisi, wah kayak Pak Heru so punya versi terbaru, aku harus punya. Wah, bisa mati, Pak. Bisa kejeblos. Saya nggak pernah, Pak. Termasuk usaha saya bagi loh, Pak. Kalau ordernya itu melebihi dari kapasitas armada truk saya kasih teman-teman saya. Saya tidak bakal beli truk. Saya ngomong sama teman saya nggak bakal beli truk lagi. Yang ada nih saya kelola, saya sudah merasa bahagia, saya bagi. Kamu ya loyal, jangan nanti kalau muatan rame mbok tinggal. Tapi kenyataannya teman saya setia, Pak. Jadi kesetiaan itu kan dibentuk, Pak. Bukan karena ujuk-ujuk gitu. Ini kalau rasa bahagia lagi, kesetiaan. Kalau saya setia, ya akan lawannya akan keluar setia juga. Iya. Saran Pak Heru tadi ini menarik ya, mengatakan pokoknya harus jangan terlalu tinggi, bermimpi jangan terlalu tinggi. Ini kan agak berlawanan, Pak ya, dengan apa yang banyak disarankan orang ya, untuk bermimpi setinggi langit dan seterusnya gitu kan. Termasuk sekarang banyak sekali yang namanya motivator, itu justru memotivasi kalau berani ya, mimpi yang besar. Jangan setahap demi setahap, alon-alon waton kelakon. Kalau menurut Pak Heru memang kurang cocok ya, artinya mimpi yang setinggi langit itu ya. Saya tidak cocok, Pak, karena pengalaman hidup saya sendiri dan saya melihat banyak teman saya yang jatuh tersungkur karena terlalu cepat tinggi, Pak. Banyak yang terjadi. Jadi menurut saya itu, Pak. Jadi menurut saya selangkah. Kalau saya kan nggak pernah berpikir ketemu Pak Budi. Saya nggak pernah, Pak, 100% nggak pernah. Tahu-tahu kok saya kenal Pak Budi kan awalnya itu gitu loh, Pak. Teorinya dari mana? Nggak ada, Pak. Saya masih penasaran tuh dengan tadi mimpi jangan tinggi-tinggi itu bagaimana meyakinkan generasi yang lebih muda ya dengan prinsip itu. Saya tahu Pak Heru kan ngomong di banyak tempat ya, termasuk di kampus-kampus, tentu pesan yang disampaikan sama. Kira-kira mereka menangkap nggak ya, Pak? Atau ada keberatan atau gimana itu? Saya memberi ilustrasi begini, Pak. Kalau kita membangun rumah, pertama yang diperkuat adalah pondasinya dulu. Kalau pondasi pengalaman Anda sebagai seorang entrepreneur, sebagai pengusaha itu sudah mampu dan kuat, bisa menabung, punya kreativitas, punya jam terbang yang cukup, untuk menaikkan bangunan itu akan lebih cepat dan mudah, Pak. Dibanding kalau bangunan pondasinya itu baru 2 step saja sudah dipanggilkan kren, dipanggilkan alat-alat supaya dan cepat tinggi, ada angin atau puting beliung roboh. Kebanyakan anak muda yang agak ragu-ragu, kok saya nggak nyampe-nyampe, Pak Heru. Saya bilang bukan itu, kamu harus kurang telaten. Loh, bongkar mesin aja belum bisa kok mau nyiptakan buat mesin. Revisinya gimana
punya pengalaman dan sebagainya. Kalau merenung ini insinyurnya dulu caranya bagaimana? Ini kan harus kita pikir. Kalau tahu-tahu saya harus membuat mesin, kan nggak mungkin, Pak. Tapi kalau sekarang saya sudah tahu isinya mesin, cara kerjanya mesin, ya dengan mudah, Pak. Saya bisa belajar baik, melanjutkan. Itu yang sering saya sampaikan. Dan ini buat generasi muda, ya memang karena perkembangan milenial ini akan membuat sulit. Tapi kalau menurut saya, bangsa Indonesia harus firm, harus fokus bahwa fondasi kita harus kuat. Bagaimana mau maju bahasa Inggrisnya tidak kuat, Pak? Kan nggak mungkin, Pak. Wah, aku mau akan startup yang seperti yang canggih-canggih, ya nggak bisa. Kalau nggak punya pengalaman yang kuat. Ini pandangan saya, Pak. Wah, ini luar biasa. Berarti tetap fondasi ya, bahwa makan siang gratis tuh nggak ada. Tetap harus berjuang untuk mendapatkan. Nah, sekarang yang terakhir, Pak. Di tengah pandemi COVID-19 ini, Pak. Tentu banyak orang yang sedang menghadapi tantangan, Pak ya, baik dalam pekerjaan, dalam karir ya. Kita tidak membicarakan tentang yang terkena positif COVID, tetapi yang mengalami dampak ekonomi dan sosial. Saran dari Pak Heru apa untuk mereka bisa tetap berani bahagia itu apa? Yang terakhir dari saya ini, Pak. Saya termasuk kena dampak, Pak. Dan selama saya berusaha, selama hampir 50 tahun, ini yang paling berat, Pak. Tapi saya kembali bahwa ini adalah sebuah tantangan dan ujian. Salah satu caranya, pertama kita harus disadarkan perlu efisiensi. Mencari solusi yang paling efisien dan bagaimana kita harus berubah. Apa yang yang dulu terlalu boros dan tidak baik harus kita lakukan. Termasuk kehidupan sehari-hari, Pak. Makanya saya sangat mendukung misalnya orang beli makanan dengan dikirim dengan ojek online dan sebagainya, itu salah satu efisien. Dan banyak mendukung orang biasanya ibu-ibu tidak biasa masak di rumah, akhirnya jadi masak, Pak. Itu salah satu saran saya. Pertama, harus menghemat total. Terima bahwa ini adalah tantangan dan ujian hidup kita seluruh dunia. Kalau kita tidak mau merubah menjadi hemat, efisien, dan kreatif, kita akan habis gugur ditelan oleh gelombang pandemi COVID-19, termasuk saya. Saya ini melakukan itu, jam kerja kita efisienkan, yang enggak barang di gudang-gudang yang enggak berserakan kita tata dengan rapi, kita masih punya apa, bisa digunakan lagi, itu caranya seperti itu, Pak. Dan terimalah dengan jiwa besar bahwa semua ikut merasakan situasi seperti ini. Mulailah dengan nol, Pak. Kalau menurut saya, semua teman-teman, sahabat, pendengar, atau pengguna channel ini, mari kita mulai dari nol. Pelan-pelan kita tata kembali data bangunan kehidupan kita. Kalau fondasinya sudah kuat, Pak, tidak ada masalah. Ini goyah di atas, retak-retak, ya kita tata. Itu pesan saya. Oke, terima kasih Pak Heru. Ini pesan-pesan yang luar biasa. Jadi intinya adalah fondasi. Ya, saya senang dengan mendengar tadi. Jangan bermimpi terlalu tinggi, semua disesuaikan dengan ukuran baju. Ya. Ketika menghadapi tantangan bencana seperti wabah ini, yang dilakukan pertama justru merubah atau introspeksi gaya hidup. Ini menarik sekali. Ya, mudah-mudahan pembicaraan kita ini banyak manfaatnya Pak Heru. Sedikit saya tambahkan, Pak. Ya, silakan. Dulu ada pesan dari kakek saya, bilang begini, kalau air di sumur mau habis itu nggak pernah ngomong. Padahal kita cari air buat sumur lagi tidak mudah. Artinya seperti saat ini, Pak. Pandemi ini ada seperti ini. Kita nggak tahu habis. Waduh, bisnis kita nggak ada order dan sebagainya. Tapi membuat bisnis baru tidak gampang. Jadi sumur kalau mau kering airnya, kering, tidak memberitahu, tidak omong, tahu-tahu kering gitu aja. Tahu-tahu kering ya. Tapi kalau mau buat sumur lagi, belum tentu mudah mendapatkan air. Wah, ini sebuah kearifan lokal yang penting. Terima kasih Pak Heru, ya terima kasih.